Berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini hakikatnya adalah meninggikan makom seorang manusia yang tidak tertandingi makomnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi-nabi terdahulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW tidak mendapat makom seperti ini, karena ini khusus diperuntukkan, diberikan untuk Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya jikalau ada sekelompok manusia, hakikatnya jikalau kita berkumpul di malam hari ini, antum yang memiliki hajat seperti ini, hakikatnya antum menjunjung tinggi baginda Nabi Muhammad SAW. Memang Rasulullah SAW tidak memerlukan junjungan tinggi dari kita orang, dari kita tidak. Rasulullah SAW nggak butuh. Tetapi sudah sewajibnya kita yang mencintai Rasulullah, kita yang cinta dengan Rasulullah, kita yang merindukan Rasulullah, kita yang berharap syafaatnya Rasulullah, wajib kita memperingati acara yang sangat mulia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan apa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mengenang perjalanannya Rasulullah. Allah menyebutkan tragedi yang begitu agung, bahkan Allah menyebutkan dan mengenangnya di dalam surat Al-Isra, surat sempurna, satu surat. Bahkan begitu mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan subhanalladzi, berarti di dalamnya perjalanannya bukan sembarang perjalanan, bukan perjalanan dari Surabaya ke Madura, bukan, betul, bukan perjalanan dari Bangkalan ke Pamekasan, bukan, bukan perjalanan dari Bangkalan ke Sampang, bukan, bukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, bukan, bukan perjalanan dari Malang ke Probolinggo, bukan, bukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, bukan, tetapi perjalanan yang pertama, lihat, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagaimana perjalanannya, bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, bagaimana tragedinya, bagaimana sejarahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yang begitu indah, satu kalimat saja, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lebih rincinya ketika Rasulullah SAW menceritakan perkara tersebut, lebih detailnya ketika Rasulullah SAW mengkisahkan kepada pembantunya yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang berkhidmah mengabdi dengan Rasulullah SAW, menjadi pembantunya Rasulullah tanpa dibayar, tapi hidup satu atap, satu rumah bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dititipkan oleh ibunya dari umurnya 10 tahun. Dalam riwayat ada yang 9 tahun.
Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Namanya siapa? Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik. 9 tahun sudah mengabdi kepada Rasulullah. Karena di waktu itu ketika kedatangannya Rasulullah dari kota Mekkah ke Madinah, semua orang di Madinah berlomba-lomba untuk memberikan hadiah penghormatan kepada siapa? Kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Begitupun seperti seseorang yang memuliakan ulama. Makanya kalau kita mendapatkan atau melihat ada sekelompok seseorang yang memuliakan ulama, memuliakan ahlul bait, anak cucu Nabi Muhammad SAW, tidak lebih bahwasanya mereka meniru apa yang dilakukan oleh sahabat, memuliakan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena ulama khususnya dari anak cucu Rasulullah SAW adalah apa? Darah dagingnya Rasulullah. Seperti luar biasanya orang-orang Madura ketika memuliakan anak cucu Rasulullah SAW, atau mereka para muhibbin yang memuliakan anak cucu Rasulullah SAW, yang memiliki ilmu, pewaris Nabi Muhammad SAW, ilmunya bersih, ilmunya suci, tidak ternodai. Sanad hakada aban an abin, jaddan an jaddin ila sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Silsilah dahabiyah. Kalau Anda belajar nanti masalah ilmu hadis, itu ada namanya istilah silsilah dahabiyah. Silsilahnya keemasan. Dari apa? Dari Rasulullah, Ali, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain, Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, Ja'far Shadiq, Ali Uraidi, Muhammad Al-Nagib, Isa Ar-Rumi, Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, Sayyidina Ubaidillah, Ali bin Ubaidillah, Muhammad bin Ali bin Ubaidillah, Maula Som'ah, Ali bin Ali Khalid Qasam, Muhammad Sayyidina bin Rabat, Ustadzana wa Imam Sayyidina Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampai turun menurun Maulana Ahmad rahmatullah Sunan Ampel, dan juga wali-wali songoh yang kita kenal di Indonesia ini, sampai ilmunya ke kita pun, mereka pun memuliakan mereka anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meniru para sahabat yang mana mereka memuliakan dan mengagungkan dan menghormati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang-orang di Madinah berlomba-lomba memuliakan Rasulullah. Ada yang memberikan tanahnya, ada yang memberikan kudanya, ada yang memberikan ontahnya, ada yang memberikan tanahnya. Semua diberikan oleh Rasulullah. Ummu Sulaim gak punya apa-apa. Ibunya Anas bin Malik gak punya apa-apa. Gak punya tanah, gak punya kendaraan, gak punya alat mewah untuk diberikan kepada Rasulullah. Ketika dilihat kanan dan kiri, tidak punya barang berharga kecuali satu. Apa? Anaknya. Siapa anaknya? Anas bin Malik. Dibawalah anaknya tersebut, umur 9 tahun, dalam riwayat 10 tahun, digendong anaknya. Untuk apa? Menghadap kepada Rasulullah. Nak, sini nak, aku hadapkan engkau kepada Rasulullah, dan aku akan wakafkan engkau, dan aku akan berikan engkau, dan aku hadirkan engkau. Apakah engkau ridho wahai anakku? Ridho ya ummah, ridho wahai ibuku. Diangkatlah, digendonglah anak tersebut untuk dikenalkan kepada manusia yang paling sempurna. Dari gambarannya, dari jasadnya, dari tubuhnya, ahsanan nasi khulqan wa khurqa warra'ufa la yakulu illa ma'rufa. Shallu ala Nabi Muhammad. Digendong, singkat cerita, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, yang saya punya cuma anak saya ini ya Rasul. Kalau seandainya orang-orang di Madinah berlomba-lomba memberikan hadiah kepada Anda, memberikan hadiah apa? Memberikan hadiah tanah, memberikan hadiah kuda, onta, keledai untukmu ya Rasul. Saya nggak punya wahai Rasul kecuali anak saya ini.
izinkan anak saya ini untuk tinggal satu atap kepada engkau wahai Rasul, untuk tinggal satu rumah kepadamu wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW pun dengan senang hati menerima anak tersebut, dan singkat ceritanya Anas bin Malik pun berkhidmah, berhadam menjadi pembantunya Rasulullah selama 10 tahun sampai 15 tahun hingga mendapatkan doa yang begitu mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai Isra wal Mi'raj itu pertama yang dikasih tahu Anas bin Malik, ada dalam riwayat Sayyidina Khadijah, ada dalam riwayat yang diberitahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi kebanyakan riwayat dan bahkan ada riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasulullah memanggil Anas bin Malik untuk menceritakan tragedi ini, kejadian ini. Sini wahai Anas, mada ya Rasulullah, apa wahai Rasul? Aku akan ceritakan engkau bagaimana cerita yang saya alami barusan. Ini bukan cerita konyol atau cerita tidak ada artinya atau cerita belaka saja, tapi cerita penuh makna. Begitu maknanya sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman Allah taala dalam apa? Surat Al-Isra tadi yang barusan kita sebutkan tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dipanggillah Anas, diceritakan, saya wahai Anas, tiba-tiba saya itu di malam hari saya itu dikejutkan. Dikejutkan dengan apa? Dikejutkan dengan datangnya malaikat Jibril, Pak. Didatangi apa, Pak? Malaikat Jibril. Untuk apa malaikat Jibril datang kepada Rasul? Malaikat Jibril datang kepada Rasul untuk memanggil Nabi Muhammad. Buat apa dipanggil? Untuk diangkat makomnya kepada Allah, untuk diangkat lagi makomnya lebih besar, lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya nggak pakai janjian, Pak. Kalau kita kan kalau ketemuan sama orang pengen ketemuan enak, pengen jumpahnya enak, biar ngopinya pas, pasti apa? Janjian terlebih dahulu. Biar ngobrolnya lebih lama, biar bicaranya lebih apa? Lebih enak. Tapi di waktu itu malaikat Jibril datang kepada Rasul, datangnya faj'ah. Apa faj'ah itu? Faj'ah itu tiba-tiba. Ya, faj'ah itu datang yang tidak pakai janjian. Makanya kalau kita baca doa di Wirdul Latif, apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, limpahkan kepada aku suatu kegagetan yang baik dan jauhkan aku dari kegagetan yang buruk. Tapi di waktu itu ketika dipanggilnya Rasulullah adalah bentuk panggilan yang baik biarpun secara mendadak. Bukan panggilan secara apa? Secara yang tidak mendadak, menakutkan, tidak. Mendadak tapi berupa kabar baik. Kabar baiknya apa? Ya Muhammad, inna hadhil lailah. Ya Muhammad, sesungguhnya malam ini Allah Ta'ala yukrimuka. Allah pengen mengangkat derajatmu wahai Muhammad. Gum, berdirilah, bersiap-siaplah, kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Dan malaikat Jibril di waktu itu, Pak, ketika datang kepada Rasulullah, ketika perjalanan Isra wal Mi'raj itu, datangnya langsung dengan rupa aslinya, tidak samar-samar,
atau menyerupai dengan wujud lain, tidak, tetapi dengan wujud aslinya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Jibrila fi hadhil laila. Kata Rasulullah SAW, ketika saya melihat malaikat Jibril di waktu malam itu, saya melihat dengan wujud aslinya, wa ma'ahu janah, dan memiliki sayap situmi ajanahin, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu katanya Rasulullah, saya didatangi oleh malaikat Jibril dengan wujud aslinya, bukan dengan wujud lainnya, tetapi wujud apa? Aslinya. Bagaimana wujud aslinya? Kata Rasulullah SAW, beliau malaikat Jibril memiliki sayap yang jumlahnya 600 sayap. Kata Rasulullah SAW, likulli janah, satu sayapnya yughatti ma bainal masyriqi wal maghrib. Satu sayapnya kata Rasulullah SAW yang dimiliki oleh malaikat Jibril itu mampu menutupi barat dan timur, ibu-ibu. Satu sayap. Kalau dua sayap, Bangkalan tewas. Betul Pak? Tiga sayap, lebih lagi. Satu sayap menutupi bukan Sabang ke Merauke, tapi menutupi apa? Menutupi dari barat dan timur. Tahu ukurannya nggak? Berapa lebarnya barat dan timur ini? Ada yang tahu? Saya mau tanya sama Anda, bukan barat dan timur saja. Saya tanya sama Anda, ukurannya Sabang ke Merauke ada yang tahu? Madura berapa ukurannya? Nggak ada yang tahu. Kira-kira subhanallah bagaimana besarnya itu malaikat Jibril itu tadi. Satu sayap bisa menutupi barat dan timur. Bagaimana dua sayap? Bagaimana tiga sayap? Bagaimana 4 sayap? Yang dimiliki oleh malaikat Jibril 600 sayap radhiyallahu ta'ala anhu. Datang dengan wujud aslinya. Kira-kira kalau kelasnya saya sama sampean didatangi orang seperti itu dengan wujud asli, kira-kira kabur apa enggak sampean? Hei, kabur apa enggak? Tedung sampean. Hah? Kira-kira kabur apa enggak? Apa kira-kira yang ngerokok berhenti enggak ngerokoknya ya? Hah? Lagi ngerokok ini nah, ya. Ente lagi ngerokok ini. Datang tiba-tiba malaikat Jibril 600 sayap. Tul. Kira-kira yang ngerokok berhenti nggak ya? Berhenti pasti ya. Karena kenapa? Karena datangnya malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Satu sayap Pak, bayangkan Pak. 200 sayap. 300 sayap, dia datang dengan 600 sayap. Situ mi'ajanah. Likulli janah yughatti ma bainal masyriqi wal maghrib. Karena kelasnya Rasulullah, karena memang ranking manusia yang begitu tinggi, nomor 1 yang tidak tergantikan, nomor satunya bukan 1 periode atau 2 periode atau 3 periode, tapi seumurnya, selalu abadi, biarpun beliau sudah wafat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mampu nggak ada yang bisa menggantikan Rasulullah? Apa? Ada yang bisa menggantikan Rasulullah? Nggak bisa. Kalau yang lain, bupati bisa, wali kota, gubernur, menteri, presiden, apalagi. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak, selamanya periode abadi. Terpilihnya pun tidak ada yang bisa menyaingi kewibawaan, kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril menyapa Rasulullah dengan 600 sayapnya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna hadhil lailah, sesungguhnya malam ini Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yukrimuka,
Allah pengen memuliakan engkau malam ini wahai Muhammad. Kenapa sih Allah Ta'ala pengen memuliakan Nabi Muhammad? Kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen menyenangkan Nabi Muhammad? Kenapa? Untuk apa? Misinya untuk apa? Karena di waktu itu Rasulullah SAW Pak lagi galau Pak. Bu, karena kenapa Bu? Karena Rasulullah SAW di waktu itu lagi apa? Galau. Ada yang di sini yang galau? Ada yang galau? Muka-muka galau ini semua. Ya. Galohnya Rasulullah bukan karena apa? Bukan karena tidak ada fulus Pak. Galohnya Rasulullah SAW bukan karena corona Pak. Galohnya Rasulullah SAW itu bukan karena apa? Galohnya Rasulullah SAW itu di waktu itu pun bahkan terkenal menjadi Amul Husni, tahun yang sangat menggalohkan, tahun yang membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Ditinggal dua orang manusia yang sangat berperan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama siapa? Istri beliau. Siapa istri pertamanya? Sayyidina Khadijah. Makanya istri pertama tidak tergantikan. Yang kedua tergantikan. Betul Bu? Yang ketiga apalagi? Makanya jangan mau jadi yang kedua apa yang ketiga sampean. Betul? Minta sama Allah, ya Allah jadikanlah saya menjadi suami yang pertama dan selamanya. Seperti halnya siapa? Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Tidak tergantikan Sayyidina Khadijah itu. Loh, kan Rasulullah kawin lagi dengan Aisyah dan lain-lain. Betul, tetapi kenangannya tidak tergantikan. Memori historinya, storynya, statusnya tidak tergantikan bahwasanya Khadijah adalah istri pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika wafatnya, setelah wafatnya Khadijah, apa yang berbau Khadijah selalu dikenang oleh Rasulullah. Rasulullah jikalau punya harta banyak ingat dengan keluarganya Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau mendapat bagian dari harta rampasan untuk keluarganya Khadijah yang berbau dengan Khadijah, ini Khadijah, itu Khadijah, ini Khadijah, Khadijah. Enggak yang kedua, yang ketiga, keempat, yang kelima. Ya. Selalu siapa? Selalu siapa? Makanya pengen jadi Khadijah apa pengen jadi yang lain? Jadi Khadijah. Ya jangan jadi yang lain. Kalau jadi Khadijah itu pasti jadi istri pertama selalu dan dikenang dan selalu disayang. Habibak awal ma yadurrak tsani, yang pertama selamanya katanya orang Arab. Wah. Tapi kalau ada yang kedua atokar selalu. Yang kedua selalu atokar, yang ketiga atokar, tapi yang pertama selalu. Yang membuat suksesnya laki-laki yang pertama, bukan yang kedua atau ketiga. Betul? Tapi senengannya wanita-wanita Madura ini yang kedua apa yang ketiga ini? Ya. Yang pertama, mintalah kepada Allah, ya Allah berikanlah saya selalu suami yang selalu saya jadikan menjadi Khadijah yang pertama. Makanya galohnya Rasulullah, sumpahnya Rasulullah, jenuhnya Rasulullah. Ini ngomong-ngomong sudah setengah jam ini, sampai jam berapa nih? Terus apa enggak ini? Terus ayo sampean enak sampean dengarkan sama rokokan ya. Nyaman ya. Kalau saya sudah capek ini setengah jam ini. Ya kan? Yang merokokan terus beb, nyaman ya. Ya kan? Rokokan ya kan, awas kenyunyuk sampean. Masih sadar rokoknya ya, iya terus aja awas kenyunyuk nanti. Ya, ditinggal oleh Khadijah yang selalu membela Rasulullah. Makanya suksesnya laki-laki itu dari istri pertama apa yang kedua? Pertama yang kedua? Kedua apa ketiga? Yang pertama. Yang pertama itu ya menemani dari masa-masa sulit-sulitnya. Kalau yang kedua sudah sukses baru dikawin. Betul? Betul.
Makanya ente laki-laki di sini jangan cari yang dua, yang ketiga ente. Kasihan yang pertama-pertama ini. Betul Pak ya? Beb, alasannya saya mau bantu ekonomi, jangan dikawinin, kasihan. Yang pertama kasihan. Karena kenapa? Akan patah hatinya. Betul apa tidak? Kalau ada yang lagi ngetren sekarang, ya kan? Supaya diliput saja, supaya ngetren, supaya dilihat akor, tapi di kamarnya cakar mencakar. Betul apa tidak? Khadijah, Ali, Sayyidina Ali, ini saya ceritakan dulu ini berkelanjutan ini, episodenya agak miring sebentar. Betul ya? Tahu sampean Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu menantunya siapa? Rasulullah. Menikah dengan siapa Bu? Sayyidatina Fatimah Zahra. Ketika mau menikah lagi, itu Rasulullah SAW bangun dari majelisnya, langsung disamperin itu Sayyidina Ali. Ya Ali, jangan duakan anak saya. Itu Rasulullah marah. Kalau ada apa? Ada yang menduakan anaknya. Itu sekelas Rasulullah. Jangan engkau duakan anak saya, wahai Ali. Kalau engkau seandainya mau menduakan anak saya, tunggu dulu sampai dia meninggal. Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Wanita yang beribadahnya luar biasa. Kerjaannya shaimah wa qaimah. Kerjaannya puasa terus, bangun malam terus. Bahkan Sayyidina Ali itu punya adab, ya, punya adab yang begitu luar biasa dengan Sayyidatina Fatimah Zahra. Sayyidina Ali itu sampai apapun kelihatan wibawanya Fatimah Zahra, apapun Sayyidina Ali itu masih izin dengan Fatimah Zahra. Karena kenapa? Ini putri bintu Rasulillah, anak putrinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya Allah di waktu itu pengen menghibur Rasulullah, yang Rasulullah di waktu itu lagi galau. Bahasa Madurahnya apa galau itu? Hah? Kerok? Hah? Melo? Mero? Wes sakarepe sampean. Bahasa planet Pluto ini namanya. Saya nggak ngerti ya. Kan biar sosah banar ya, saya banyak murid anak Madura tapi saya nggak ngerti bahasa Madura ya, saya tampil apa adanya saja ya. Yang mau ikut mendengarkan paham bahasa Indonesia ya alhamdulillah, nggak paham ya diem aja sampean, rokokan aja deh. Seperti itu supaya nggak galau. Itu yang pertama. Yang kedua, ditinggal oleh paman tercintanya. Siapa paman tercintanya? Paman tercintanya Abu Thalib, yang selalu membackup, selalu yang membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada yang datang mengusik Rasulullah, dibela oleh Abu Thalib. Bahkan ketika mulai viral-viralnya Rasulullah, jadi di zamannya Rasulullah itu pernah memang terjadi keviralannya Rasulullah. Bahasa viral itu kan akhir-akhir zaman sekarang ini. Padahal di zaman dulu sudah ada nama viral, itu sudah ada viral. Yang pertama sekali yang menonjol manusia yang paling terviral adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, yang menggoncangkan dunia dan akhirat, menggoncangkan langit seluruh jagat raya, menggoncangkan surga dan serta isinya, hingga bidadari-bidadari pun sebelum lahirnya Rasulullah berebut untuk melihat bagaimana sosok manusia yang paling tampan, sosok manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Didatangi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Thalib, Abu Thalib bilang kepada Rasul, bilang kepada Muhammad, kalau dia pengen jabatan, pengen jadi bupati, saya kasih jabatan jadi bupati. Abu Thalib bilang kepada Muhammad, kalau dia pengen jadi gubernur, kita jadikan jadi gubernur. Abu Thalib,
kalau seandainya dia pengen jadi penguasa, presiden Mekah dan Madinah, seluruh jagat raya, kita akan jadikan dia sebagai penguasa. Kita akan jadikan dia sebagai boneka. Ya. Sebentar, katanya Abu Thalib, saya tanya dulu kepada keponakan saya. Apakah dia tergila-gila dengan jabatan? Apakah dia terlena dengan jabatan? Tunggu sebentar di sini, saya akan sampaikan apa yang Anda inginkan kepada keponakan saya. Masuk ke Abu Thalib. Abu Thalib ini paman, tetapi punya akhlak, punya adab, punya tata krama, punya sopan santun ketika mau menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat begitu santunnya, jarang sekali Abu Thalib itu langsung menatap wajahnya Rasulullah. Padahal apa? Kedudukannya sebagai keponaan. Tetapi akhlak, sopan santun, adab, begitulah yang diterapkan Abu Thalib. Dan juga ketika melihat wajahnya Rasulullah, begitu wibawanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Thalib pun beberapa waktu, beberapa saat pun tidak mampu melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah, ya ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, ini datang sebagian pamanmu kepada saya. Adab ini ya, akhlak ya, seperti orang murid ngomong sama kiainya, ngomong sama gurunya, gak berani menatap apa? Gak berani menatap wajahnya. Sehingga disampaikanlah oleh Abu Thalib, wahai ibna akhi, wahai anak dari saudaraku, ini datang sebagian pamanmu menghadap kepadaku, bilang dan berkata kepadaku, kalau seandainya sampean mau jadi kepala desa, monggo toreh, katanya. Ya betul, toreh ya, toreh jadi kepala desa. Rasulullah SAW tersenyum, bilang, saya nggak mau. Keluar lagi, Muhammad nggak mau. Bilang, kalau mau jadi bupati, kita jadikan bupati. Masuk lagi Abu Thalib, ya Muhammad, ya ibna akhi, kalau seandainya sampean mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, sampean mau dilibatkan dan mau dinobatkan, katanya Rasulullah sambil tersenyum, tidak. Keluar lagi, tidak mau Muhammad. Sampaikan lagi, pengen jadi penguasa Mekah, aku berikan ini kunci Ka'bah. Ini kan yang diinginkan oleh Rasulullah, yang diinginkan dengan Muhammad kan ini kan kunci Ka'bah, supaya dia bisa beribadah di dalamnya. Aku berikan ambisi dengan ini, aku berikan. Masuk lagi Abu Thalib menghadap kepada Rasul, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ini permintaan terakhir dari sebagian pamanmu, sebagian dari saudaraku, mengatakan kalau seandainya engkau ambisius untuk mendapatkan jabatan yang tertinggi, mendapatkan kunci Ka'bah ini, alias engkau mau tinggal di istana Ka'bah ini, akan dia berikan. Maka Rasulullah SAW pun sedikit keras ngomong sama, berbicara dengan pamannya. Wallahi ya ammi, bersumpah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersumpah sambil menyebutkan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'at syamsa fil yamin wal qamara fil yasari ala an atruka hadal amr. Wahai pamanku, aku junjung tinggi engkau dan aku hormati engkau, tapi sampaikan ke mereka, kalau seandainya mereka bisa berikan saya matahari di sebelah kananku dan mereka bisa berikan bulan di sebelah kiriku, maka tidak akan saya tinggalkan ajaran ini dan dakwah ini selamanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan ke mereka. Maka mereka pun menyampaikan kepada siapa? Kepada Abu Jahal, Abu Lahab, dan pemboikot-pemboikot yang memusuhi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, anak kakak saya, anak saudara saya mengatakan kepada anda, law wada'at syamsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadal amal. Kalau seandainya
Anda bisa berikan bulan di sebelah kanannya dan Anda bisa berikan matahari di sebelah kirinya, maka dia tidak akan tinggalkan ini perintah dakwah mengajak orang dalam kebaikan selamanya, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan oleh Abu Talib kepada mereka yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disitulah mereka membentuk pemboikot untuk membunuh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum terbunuhnya, sebelum diadakan acara pemboikotan atau pembantaian kepada Rasulullah SAW, Abu Talib pun meninggal terlebih dahulu. Rasulullah SAW pun sedih, Rasulullah SAW pun galau, menangis. Nabi Muhammad SAW, dua orang terpenting di dalam kehidupannya Rasulullah meninggal dunia. Maka di waktu itu pun Allah mengutus malaikat Jibril, dan bertepatan di dalam malam 27 Rajab. Makanya keistimewaannya Rajab ini, selain bulannya Allah, juga ada tragedi yang begitu besar, yaitu tragedi Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pas malam 27 Rajab itu datang malaikat Jibril, innallaha yuridu an yukrimuka fi hadil laila. Gum, cepat, ayo kita jalan wahai Muhammad. Dadakan diajak traveling. Travelingnya bukan ke Paris, Pak, bukan. Travelingnya bukan ke Eropa, bukan. Travelingnya kemana? Dipanggil di dalam hadratullah. Tetapi sebelum sampai kepada hadratullah subhanahu wa ta'ala, butuh apa? Butuh asbab, butuh ikhtiar. Dari apa? Dari masjid. Makanya masjid ini punya peran besar di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Jangan tinggalkan masjid. Kalau Anda tinggalkan masjid, berarti Anda lupa dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Karena memang masjid yang pertama kali disebut oleh Allah di dalam surat Al-Isra, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid punya peran besar, Pak. Tapi kalau sudah masjid ditinggalkan, maaf, bukan kita menentang dengan aturan pemerintah. Pemerintah sadarlah, masjid punya peran besar dalam Isra wal Mi'raj. Masjid ada tempat terbersih. Masjid tempat apa? Memuliakan Allah. Masjid tempat kita mengatur komunikasi kita dengan Allah. Bukan kita komunikasi dengan orang. Kalau kita terkadang komunikasi dengan orang, kita diundang oleh orang, kita pakai baju bersih, kita mandi. Begitupun kita masuk dalam masjid, kita ada wudhu, salat tahiyatul masjid, salat sunnah qobliyah, zikir, kemudian kita menghadap kepada Allah. Kira-kira kotor? Tidak akan kotor. Terjangkit virus? Insya Allah tidak. Makanya jangan sampai masjid ini ditutup, jangan sampai masjid ini ditiadakan, sehingga naudzubillah min dzalik orang-orang muslim, jikalau sudah masjid ditiadakan, masjid ditutup, kemana mereka akan lari? Naudzubillah min dzalik, tempat-tempat maksiat akan merajalela. Biarpun dengan protokol kesehatan, monggo silahkan, tetapi jangan sampai masjidnya ditutup. Sehingga apa? Peran besar ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya juga dari mana? Dari mana, Pak? Masjidil Haram. Dari rumahnya dijemput oleh malaikat Jibril menuju mana? Mana? Masjidil Haram. Terbang ke mana? Masjidil Aqsa. Masjid ini apa sih? Masjid ini tempat menghubungkannya seorang hamba kepada Allah. Ya, bersih dulu dari apa? Dari jasmani rohani kita, dari jasmani kita. Wudu yang ada hadas besar, mandi. Kemudian apa? Kemudian membersihkan hati kita. Tahiyatul masjid, qobliyah, takbiratul ihram, baca doa dan lain-lain. Dari situlah ya
terangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana? Makkah Al-Mukarramah. Ya. Biarpun sekarang Makkah gak seperti biasanya keadaannya, tapi alhamdulillah gak ada istilah lockdown di Makkah sana, tidak ada. Alhamdulillah dapat kabar dari teman-teman kita yang di sana, di Makkah tetap ada, umroh masih ada, salat Jumat masih ada, salat 5 waktu pun masih ada. Biarpun mereka dengan protokol kesehatan tetap masih ada. Karena kenapa? Karena perputaran, ya, dan perputaran orang ketika tawaf itu mempengaruhi perputarannya bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang mengerti. Maka dari situlah Masjidil Haram Nabi Muhammad SAW dinobatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram menuju mana? Aqsa. Aqsa ini kan masjid yang adanya di mana? Madura. Di Palestina, Pak, bukan di Madura, Pak. Kalau di Madura lurus salam, Pak. Kalau di Palestina apa? Masjidil Aqsa. Ya. Dan sebelum di situ banyak juga kejadian-kejadian, sengaja tidak saya ceritakan. Kalau diceritakan panjang lebar ini. Cuma saya singkat saja ini cerita ini. Dari Masjidil Haram, perjalanannya itu biasanya, Pak, ya, Bu, biasanya orang itu kalau jalan biasa pakai kuda, pakai onta. Dulu tidak ada mobil, adanya onta, adanya apa? Kuda. Ya. Itu biasanya kalau ditempuh itu 15 hari paling cepat, paling lama berapa? 1 bulan. Berapa? Paling cepat berapa? Setengah bulan, 15 hari. Paling itu paling lama itu. Nah, maaf. Ya, paling lama sebulan. Paling cepat setengah bulan. Itu ketika perjalanan itu kayak seperti yang kita alami sekarang. Apa itu? Ketika kita mengirim pesan ke teman kita lewat WA atau lewat DM atau lewat inbox atau lewat internet sekarang ini. Cepatnya seperti itu. Makanya kalau kita melihat ada orang yang kirim pesan di zaman sekarang begitu hebatnya dan begitu cepatnya, jangan heran. Dulu Rasulullah ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lebih cepat dari itu. Orang kalau mengirim pesan gak ada kuotanya, gak ada pulsanya, kira-kira bisa terkirim apa enggak? Gak bisa. Perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gak butuh internet, Pak. Gak butuh yang namanya data seluler, gak butuh. Gak butuh wifi, gak butuh. Yang dibutuhkan apa? Jaringannya Allah. Jaringannya Allah ini terputus apa enggak? Terputus apa enggak, Pak? Butuh data seluler? Tidak. Butuh wifi? Tidak. Selalu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mau terhubung keadaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim pesan WA ke Saudi sampai ke Paris sampai. Tapi coba kalau sampean matikan data selulernya atau ada di kawasan yang lemot, bisa terkirim apa enggak? Enggak bisa. Tapi itu pernah dialami oleh Rasulullah, bahkan lebih hebat. Kecepatannya melebihi daripada kedipan mata. Apa? Kedipan mata. Tling sampai. Anda kedipan mata ini kan cepat bener ya. Melebihi kecepatan apa? Terkirimnya pesan ke orang lain. Itu cepatnya daripada kecepatan kedipan mata.
Yang dialami itu telah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Menjamkan mata, tring, sampai ke Masjidil Aqsa. Ketika ini cerita diceritakan oleh Anas bin Malik, Abu Bakar juga diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah kan mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu untuk menceritakan Isra wal Mi'raj ini, Pak. Keluarga saya ceritakan engkau ya. Cerita apa ya Muhammad? Saya barusan pergi dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa. Kok bisa? Bisa. Bagaimana? Lawang Anda tadi malam masih ketemu kok sama saya. Kok bisa sampai pagi-pagi sudah di sini? Wah, inti pendusta ini. Pembohong Anda. Nggak tahu kalau seandainya Rasulullah mempunyai kecepatan yang dipunyai, yang dimiliki lebih daripada kecepatan internet yang kita rasakan sekarang ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Sehingga Abu Jahal dan Abu Lahab mengatakan, ini orang pendusta, ini bohong nih. Apa bahasa Maduranya pendusta ini? Ngobus. Apa Apa bohong itu? Ngomong. Ya. Kabar hoax ya. Kabar dusta. Ya. Bujuan ini kata wong Surabaya ini. Sehingga diprovokasi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal memprovokasi Abu Bakar. Abu Bakar, ente kan ini kan teman saya. Kita satu letting, satu angkatan. Apa? Di dalam pedagang. Abu Bakar ini orang pedagang. Bukannya orang pemalas. Kerja. Ya. Bukan buka mata nemu duit ya. Ya. Buka mata tahu ikhtiar tawakal sama Allah. Itu Abu Bakar. Abu Bakar punya teman Abu Lahab dan Abu Jahal. Juga sebagai apa? Sebagai pedagang. Abu Bakar, coba sampai ente pikir ya. Diprovokasi nih. Ya, supaya Abu Bakar ini terbuka akalnya. Makanya cerita-cerita seperti ini, Pak, gak bisa diceritakan dengan akal, tetapi dengan iman. Tidak bisa dengan akal, tapi dengan iman. Kalau dengan akal gak nyampe akal kita, tapi butuh iman. Kalau kita sudah beriman, kita pasti percaya. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak percaya ibu-ibu. Dengan apa? Cerita seperti ini. Abu Bakar, masuk akal nggak? Ente kan pernah sama anak ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kan paling butuh, paling cepet sampainya sebulan. Ini cerita, dia tadi malam baru ketemu sama saya, pagi sudah disampai di sini. Masuk akal nggak? Apa katanya Abu Bakar? Ini orang hebat, Pak. Bukan orang yang gampang dibeli dengan duit. Orang bukan gampang dibeli dengan amplop, enggak. Kalau orang zaman sekarang ini kalau sudah kena amplop apa? Miring semuanya. Betul apa enggak? Ada di sini. Banyak. Mana orangnya? Angkat tangan. Tembak nanti. Ya. Kalau sudah kena amplop miring semuanya. Abu Bakar nggak seperti itu, iman. Apa jawaban sosok Abu Bakar? Makanya Abu Bakar itu kan nama yang diganti oleh Rasulullah. Ada air hangat gak? Hangat, ada. Bahasa air hangat apa? Aing apa? Anga. Air anga. Tapi jangan panas ya. Air anga. Setengah anga, setengah panas. Ya, seperti itu. Diprovokasi. Abu Bakar bukan orang-orang gampang digobloki, dibohongi dengan amplop, dikasih duit, meleot, enggak.
cinta, mahabbah, muhibbin kepada Rasulullah. Simple jawabnya. Abu Lahab, Abu Jahal, jangan provokasi saya. Jangan kau jadikan saya marah kepada engkau hanya gara-gara cerita seperti ini. Apa jawaban beliau? Ma qala hadzal rajul faqad saddaqtu. Apa yang dikatakan ini orang, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, saya percaya 100%. Tidak sedikit pun keyakinan saya luntur, apalagi orang seperti sampai yang mengatakan seperti itu. Iman, Pak, ya, bukan imun, tapi apa? Iman. Sampean punya imun, nggak punya iman, bahaya sampean. Betul apa enggak? Punya iman sama nggak punya imun, insya Allah selamat sampean. Apalagi punya dua-duanya. Betul apa enggak? Ya, nggak punya iman. Kalau kita kan modal sekarang yang penting imun, tapi nggak punya iman. Ya, imannya tergadaikan. Abu Bakar punya iman, meskipun selalu dicas imunnya oleh Rasulullah. Yang ngecas data selulernya Rasulullah, sehingga beliau mengatakan, Abu Lahab, Abu Jahal, kalau apa yang dikatakan ini orang sedikit pun saya percaya. Tidak ada dalam hati saya tidak percaya. Yakin bahwasanya ini orang benar. Yakin bahwasanya ini orang jujur. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang kita kalau cerita benar, banyak orang yang nggak percaya. Tapi kalau cerita bohong, kata orang Surabaya, cerita dobol, cerita bujuk, akeh sing percaya. Cerita benar nggak percaya. Di depannya nih kebenaran nggak percaya. Tapi kalau cerita bohongan, cerita yang dikarang-karang, ya, CCTV-nya ini dan itu, apa? Kita percaya. Na'udzubillah min dalik. Tapi Abu Bakar sosok percaya. Makanya di waktu itu langsung diganti namanya oleh Rasulullah, namanya Abu Bakar. Orang laki-laki yang pertama yang memperawangi Islam. Bukan memperawani wanita, Pak, maaf. Tapi yang memperawani apa? Bikir. Bikrun, perawan. Abu Bakrin, orang laki-laki yang memperawani pertama Islam. Mudah-mudahan iman kita seperti Abu Bakar, amin. Mudah-mudahan iman kita seperti Abu Bakar, amin. Sehingga kita percaya apa yang diajarkan oleh Allah, percaya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita percaya dengan apa yang diajarkan oleh anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW.